Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, selamat pagi menjelang siang. Kita ibaratkan ini pagi ya, semangatnya tetap pagi, walaupun hari eh, sudah hampir gelap dan sudah masuk gelap gitu ya. Ibaratnya kita pagi hari ini kita mulai perkuliahan ini dengan lafaz basmalah dan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berdoa selesai. Baik, para mahasiswa yang Bapak hormati, kita akan mulai perkuliahan singkat di malam hari ini, yakninya tentang bagaimana kita mengenal perangkat, nah, perangkat yang disebut dengan perangkat lunak di Payankes. Artinya itu di lembaga kesehatan. Ya. Metri ini di rumah sakit mana? Kebetulan. Metri di rumah sakit mana? Di Arab. Puskesmas Parak Nah, Pak. Puskesmas Parak Karaka. Salsabila di mana? Di Puskesmas Air Dingin, Pak. Puskesmas. Puskesmas Air Dingin, Pak. Puskesmas Air Dingin. Nah, baik. Wiwi minta suaranya sebentar. Kita on kamera bentar dulu ya. Agak Iya, Pak. ya. Jangan sampai di off dulu sebentar. Wiwi di mana? Puskesmas Lubuk Buaya, Pak. Oke. Baik, sebelum perkuliahan kita dimulai, ini sebagai dosen PA itu saya bertanggung jawab juga ya untuk mata kuliah Anda di aplikasi perangkat lunak yang Anda gunakan atau yang Anda lihat di rumah sakit seperti itu. Makanya kita penting perkuliahan mengenal aplikasi perangkat lunak yang ada di rumah sakit. Nah, baik, bersama saya Ade Sandra. Kontak saya itu. Silakan dicek kembali. Baik, kita lanjut. Saya akan mengenalkan CPL kita pada pada malam hari ini. Pak, bahasanya CPL kita sudah ada di RPS ya. Maka CPL kita adalah tentang konsep dasar perangkat lunak di Viancast. Kemudian CPMK-nya adalah aplikasi pengumpulan dan penyajian data di Viancast. Kemudian CPMK berikutnya adalah bagaimana mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab dan pengelola pengembang kompetensi kerja secara mandiri sebagai pengelola informasi kesehatan. Baik, kemudian sub CPMK-nya adalah mahasiswa menganalisis aplikasi perangkat lunak, analisis atau audit rekam medis. Baik, ini adalah CPMK kita dalam mata kuliah TIK 2 yang bagi yang belum mengambil, pertama itu Dito itu, kalau ada yang mengulang, nah, maka Anda boleh melihat, mengecek kembali ya. Baik, kita lanjut. Nah, apa yang penting di eh, Viancast ini atau di lembaga kesehatan ini adalah bagaimana perubahan teknologi itu mulai dari manual hingga teknologi yang sangat berkembang ya. Teknologi yang sangat berkembang yang sampai saat ini eh, kita melihat teknologi itu tetap berkembang. Bahkan ada rumah sakit yang sudah pakai robot di luar negeri itu yang banyak kita temukannya di Singapura, di Malaysia gitu ya. Nah, jadi artinya kita harus mengenal ada perubahan teknologi yang ada di rumah sakit. Ya, Wiwi Salsabila Metri atau siapa nih yang iPhone ini? Nofra, apakah Anda sudah melihat robot di rumah sakit? Oh, Belum ya. belum, Pak. Belum. Robot-robotan paling ya. Paling patung-patung yang ada di swalayan paling yang pernah Anda lihat ya. Nah, baik. Kalau di rumah sakit itu robotnya itu sudah dia beri eh apa namanya?
otak atau think yang bisa bergerak, yang bisa untuk melakukan aktivitas kinerjanya masing-masing. Apa itu kinerja robot? Di antaranya adalah robot bisa membantu dokter dalam melakukan bedah, melakukan operasi gitu. Ini kan canggih ya. Kemudian robot bisa melakukan memanipulasi instrumen bedah secara akurat. Nah, jadi instrumen yang sudah didapat dari rumah sakit itu atau dari pasien itu, dia bisa melakukan manipulasi, bisa melakukan pengolahan data. Kemudian robot bisa melakukan operasi tulang belakang. Wah, keren sekali ini. Nah, kemudian robot dapat mengantarkan obat-obatan, makanan, perlengkapan medis. Nah, ini sangat luar biasa ini. Ini patut untuk Anda ini kan ya. Jangan sampai Anda di rumah sakit hanya mencatat-catat aja kerjanya. Anda harus melakukan kinerja yang maksimal sehingga Anda bisa memunculkan ide minimal SIM RS itu bisa Anda bikinkan di eh, rumah sakit atau lembaga kesehatan yang pernah Anda masuki. Kemudian robot bisa mengangkut barang-barang yang sensitif, dia bisa melakukannya tanpa harus mengganggu kinerja eh, peralatan-peralatan yang lain. Nah, inilah gunanya robot salah satunya. Ya, ini cukup menarik ya. Kemudian, apa teknologi modern yang berkembang di rumah sakit? Nah, kalau di Google itu Anda akses banyak sekali model pengembangan teknologi modern yang ada di rumah sakit. Di antaranya ada robot, kemudian ada bisa melihat unsur fisik yang ada di dalam tubuh seseorang. Kemudian dia bisa menggambarkan orang ini sakit atau tidak. Nah, bisa dia gambarkan. Kemudian dia bisa melihat bagaimana keadaan mata seseorang. Nah, ini dia. Cukup hebat sekali ya perkembangan yang ada di rumah sakit ini. Maka ini harus Anda kenali ya. Kemudian apa pemecahan masalah yang bisa dijadikan sebagai alat membuat robot itu? Nah, tentu adanya logika atau pemecahan masalah yang harus Anda bangun. Di antaranya ada logika yang Anda bangun dulu. Logika dasar dalam program. Anda sudah belajar TIK 3 ya, pemrograman sama Pak Al-Fauzan kalau nggak salah ya. Nah, ada logika dasar pemrograman di rumah sakit. Apa saja yang ada di dalam pemrograman itu? Alat untuk perencanaan, mendeskripsikan, mengolah, mengkomunikasikan, mengevaluasi. Nah, ini adalah suatu hal yang penting ya. Nah, jadi adanya logika. Anda harus berpikir secara logika bagaimana rumah sakit ini bisa menerapkan konsep yang matang dalam penerapannya. Baik. Kemudian para mahasiswa yang Bapak hormati, yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut sampai di logika. Nah, sampai di logika habis itu teknologi yang dipakai sesuai dengan perkembangan terkini itu. Nah, untuk membuat robot itu kita atau rumah sakit itu sudah memakai teknologi AI ya. Nah, jadi AI itu bukan hanya dalam textbook membuat jurnal saja atau membuat hal-hal yang dasar saja ya, tapi Anda bisa melakukan berpikir secara klinis bagaimana Anda bisa membuat sebuah robot itu dengan teknologi AI ya. Nah, adanya AI yang bisa untuk Anda ciptakan. Nah, AI itu sendiri adalah teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Artinya walaupun itu teknologi berdasarkan komputer ya, tapi sesungguhnya dia adalah berdasarkan pikiran manusia dulu. Ada pikiran manusia, nah, baru ditransfer menjadi ilmu robot, ilmu coding-coding gitu. Jadi AI itu bukan ilmu
Masa benda mati bisa untuk melakukan proses gitu ya. Nah, jadi di sini ada yang dinamakan dengan pikiran manusia. What do you think? Nah, yang dipikirkan oleh seorang manusia untuk dijadikan robot yang bisa bergerak. Ya, Metri dan Debbie kalau masuk, tolong dimunculkan dulu gambarnya, jangan sampai off ya. Karena pesertanya cukup jelas di sini. Nah, baik. Jadi ada yang pertama apa tadi? Langkahnya ada masalah di rumah sakit, ada teknologi berupa robotik, ada langkahnya berupa logika, kemudian ada teknologinya berupa teknologi AI, dan berikutnya eh, Anda bisa membuat program yang namakan dengan SIM RS. Ada yang akan membuat eh, program SIM RS enggak? Untuk apa namanya? Untuk KTI-nya siapa? Yang membuat SIM RS berdasarkan persoalan yang ada di rumah sakit siapa? Tunjuk tangan. Ada nggak? Anda sudah temukan masalahnya nggak di rumah sakit? Ya. Nah, kalau Anda belum menemukan masalahnya, Anda bisa temukan jawabannya minimal di sini ada kisi-kisinya. Untuk membuat sebuah program di rumah sakit itu, Anda harus kenali dulu bahasa pemrogramannya. Di antara bahasa pemrograman yang sangat sederhana adalah adanya program HTML namanya. Itu program yang sudah ada di komputer. Anda ambil codingnya berdasarkan eh, teks codingnya. Nah, itu HTML namanya. Ada juga program PHP, PHP, program berbasis web yang akan diciptakan oleh PHP, atau program Java, program desktop bisa juga, atau jenis bahasa pemrograman Python. Ada Android yang Anda kenal hari ini, ada Android. Nah, Anda bisa bikin eh, pemrograman berdasarkan Android nantinya. Baik, nah ini. Kemudian bagaimana Anda bisa menerapkan daripada program itu dengan lebih maksimal? Tentu program ini akan Anda temukan berdasarkan studi kasus yang ada di lapangan. Ya, studi kasus yang ada di lapangan tentunya Anda bisa mengenali rumah sakit Anda masing-masing atau puskesmas Anda masing-masing. Ya, Anda sudah ke lapangan apa belum? Tentunya sudah, Anda sudah PKL ya. Informasi lebih lanjut, Anda sudah praktek di lapangan. Apa yang Anda temukan di RS itu? Masih jadulkah atau butuh pengembangan? Kalau butuh pengembangan, Anda adalah satu-satunya orang yang akan mengembangkannya. Kalau sudah berkembang, maka Anda teliti, Anda evaluasi, ini sudah tepat atau bisa kita sadur atau bagaimana? Baik. Wiwi, Metri, apa menurut Anda bagaimana? Anda sudah temukan persoalan yang ada di rumah sakit Anda masing-masing? Ya, Anda sudah temukan? Metri, halo, Metri, Anda mendengar suara saya? Halo, Metri, ini nggak nampak nih. Novra udah hadir tadi, mana dia? Ya, ya. Wiwi, bagaimana menurut Anda? Anda sudah temukan persoalan yang ada di rumah sakit? Nah, kalau belum Anda temukan, Wiwi, Debbie, Salsabila, Metri, kalau belum Anda temukan, maka Anda harus temukan dulu apa persoalan yang urgen yang ada di rumah sakit untuk Anda jadikan sebagai bahan untuk menulis KPI Anda nanti. Nah, jangan BPJS melulu. Ada yang lain, ada yang lebih up to date, ada yang lebih up to date yang bisa untuk Anda ambil sebagai referensi dalam mengancang-ancang tugas karya akhir Anda. Nah, ya, baik. Kita lanjut. Nah, kunjungi RS terdekat Anda. Kalau Anda siap PKL itu masih belum temukan bahan persoalannya, maka kunjungi RS terdekat Anda. Jangan sampai Anda tidak temukan persoalannya. Nah, kalau Anda hanya berkunjung, tidak masuk ke dalamnya,
maka Anda daftarkan diri Anda ke rumah sakit terdekat agar Anda bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, bisa menemukan problem yang ada di rumah sakit itu. Baik, itu ya. Nah, itulah lebih kurang pengantar daripada bagaimana kita mengenal persoalan, menemukan solusi yang ada di rumah sakit atau lembaga kesehatan. Nah, sekiranya bisa untuk kita pakai dan terapkan di eh, tempat-tempat PKL kita tentunya. Baik, saya pengen coba tanya dulu Salsabila, Debbie, apa yang Anda temukan di sakit Anda? Salsabila, sesuai dengan materi singkat yang Bapak sampaikan ini. Maaf Pak, apa tadi Pak pertanyaannya? Ya, Salsabila, Bisa diulangi lagi pertanyaannya Pak. apa yang Anda temukan persoalan yang menyangkut dengan perkembangan teknologi informasi yang ada di rumah sakit yang Anda PKL kan hari ini? Ada? Ada Anda menemukan persoalan yang ada di rumah sakit? Ya, jika belum ada, tentu Anda harus kunjungi RS-RS terdekat ya, agar Anda bisa melakukan hal-hal yang lebih maksimal untuk persiapan KTI Anda nanti. Baik, begitu ya. Kemudian Metri, Anda sudah temukan persoalan yang ada di rumah sakit Anda? Belum, Pak. Belum. Maka Belum. dalam waktu yang sangat singkat, coba Anda laksanakan, temukan apa problem yang mungkin Anda bisa kembangkan di rumah sakit Anda terdekat itu. Baik, seperti itu ya. Debbie bagaimana? Debbie belum juga? Belum, belum, Pak. Belum ya. Wiwi? Belum juga, Pak. Oh, Mas. Baik. Kalau begitu, dari semua slide mulai dari awal tadi, nah ini slide-nya dari awal. Apa yang bisa Anda gambarkan atau Anda simpulkan sebagai seorang tenaga atau mahasiswa rekam medis yang sedang melakukan praktek lapangan? Nah, apa yang bisa Anda simpulkan dari gambaran teori singkat yang ada di perkuliahan umum ini? Ya, Wiwi, ada yang bisa Anda gambarkan? Ya, ya, satu kata atau dua kata boleh? Atau ada yang bertanya, boleh? Silakan. Ya. Oh, Debbie aja. Debbie, ya Debbie. Oh, Debbie, Anda sudah temukan SIM RS nggak di puskesmas, bukan? Anda di puskesmas? Puskesmas sekarang memakai EPUS, Pak. Oh, EPUS ya. Oh ya, ini EPUS. EPUS itu apakah yang bisa ditingkatkan selain selain daripada EPUS gitu? Ada teknologi terbaru yang bisa Anda tawarkan di rumah sakit atau puskesmas Anda masuk itu? Bagaimana? EPUS ya. Jadi artinya kalau Anda bergerak di bagian aplikasi, maka Anda sangat cocok untuk eh, melakukan pengembangan lembaga kesehatan itu dari sisi program. Anda bisa membuat SIM RS, baik itu dalam aplikasi open source seperti Kanza, seperti aplikasi-aplikasi kesehatan lainnya yang ada kemarin ada Mitra, aplikasi baru itu. Kemudian ada bagaimana mengukur daripada eh, aktivitas kegiatan itu bisa berjalan, apa namanya, evaluasi kinerja. Nah, itu yang saya tawarkan.
Kalau selain daripada EPUS, SIM RS ada nggak? Apa yang bisa Anda tawarkan dari sisi IT untuk rumah sakit? Ya, tidak ada ya? Nah, Anda belum melihat lebih jauh nih. Nah, makanya dalam perkuliahan malam ini saya ingin Anda membuka cakrawalanya agar dimanapun Anda berada, di posisi manapun Anda bisa memberikan minimal ide kepada pemangku kebijakan bahwasanya sebagai mahasiswa rekam medis, saya menawarkan ini sebaiknya harus ada. Petugas yang kurang, maka sebaiknya harus ada sensor otomatis. Petugas yang kurang, maka sebaiknya harus ada fingerprint pada setiap uh, apa namanya pasiennya seperti itu. Nah, ya, maka Anda sebagai mahasiswa, Anda harus bisa menganalisa ya dengan lebih dalam bagaimana aplikasi atau sistem informasi itu bisa untuk Anda analisa sehingga bisa menjadikan eh, kinerja seorang mahasiswa rekam medis itu memang menjadi penting di sebuah rumah sakit. Nah, seperti itu ya. Nah, jangan jadikan hanya kuliah-kuliah datang kemudian diam saja. Nah, tidak ada manfaatnya. Baik, untuk itu saya simpulkan bahwasanya materi perkuliahan eh, bagaimana kita bisa mengenal teknologi informasi kesehatan yang tetap berkembang dari masa ke masa, maka Anda harus berada pada posisi saya adalah menjadi bagian pengembang yang ada di salah satu Vayankes atau fasilitas lembaga kesehatan yang ada di rumah sakit kah, puskesmas kah. Nah, maka Anda adalah bagian salah satunya. Baik, mungkin itu saja menjadi kesimpulan kita. Pentingnya kita harus menjadi bagian penyumbang ide atau pembuat daripada aplikasi-aplikasi terbaru terup to date yang ditawarkan untuk rumah sakit. Nah, mungkin demikian saja. Kita foto dulu. Silakan minta tampilkan di depan gambarnya semua dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah perkuliahan singkat di malam hari ini sebagai pengenalan lembaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kasih, Pak. ya sama-sama. Pak. Assalamualaikum.